Isuk wis nawani bapak ibuke kopi nopo teh, bapak ibu wis nyopo bapak ibuke dengan bahasa yang halus, dengan perilaku yang halus. Isuk-isuk wis nyenengno Allah kanthi ngabekti ning gone wong tuwa loro ne. Asbahalahu babani maftuhani minal jannah. Maka pagi itu dua pintu surga telah terbuka untuknya. Tidak ada bedanya baktimu kepada ibumu seorang bunyai dan bedanya ibumu seorang pelacur. Makanya tolonglah keluarga itu ya dijaga. Jangan sampai hobi cerai, nikah. Bingung no anak nek ape bakti nek goleki. Orang yang durhaka kepada orang tua masih hidup sudah disiksa sama Allah. Kita bisa melihat banyak kisah di lingkungan kita, banyak kisah di desa kita, di kecamatan, di kabupaten kita, banyak orang yang hidupnya sempit itu karena uququl walidain. Makanya pertama ketika orang terlilit hutang, pertanyaannya bagaimana hubunganmu dengan orang tua, bagaimana hubunganmu dengan mertua. Karena dua hal ini yang kadang-kadang mengganjal. Kowe nek kepingin uripmu kepenak, aja mikir uripmu dhisik. Bahagiakno wong tuamu. Kok nek wong tuamu mbok makmurno, mbok bahagiakno uripmu kecukupan, dimakmurno karo Allah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan tentang keluarga yang berkaitan tentang anak dengan orang tua. Kemarin kita membahas tentang bagaimana rahasia di balik surat Al-Baqarah. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wa la bikr awanum baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Di antara isi daripada surat Al-Baqarah yang menerangkan tentang Bani Israel membunuh keponakannya sendiri, dan ternyata sapi yang dipersulit oleh Allah dengan harga mahal itu untuk menghargai seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Kita lanjutkan sebelum ini birrul walidain yang terakhir hari ini untuk pertemuan bulan depan, haula muskilatiz zawwaj. Jadi seputar tentang perselisihan di antara suami istri. Cuma pagi ini kita menyelesaikan tentang birrul walidain. Hadza wa qad waradat atharun katsiratun fi zajri 'anil uquq. Sudah banyak cerita-cerita tentang para sahabat. Ada Al-Qur'an, ada hadis, ada asar. Al-Qur'an itu firman-firman Allah. Kemudian ada hadis, yaitu perilaku ucapan Rasulullah dan pembiaran Rasulullah terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat. Yang ketiga ada namanya asar. Asar itu kisah para sahabat atau apa yang diceritakan para sahabat, itu namanya asar. Banyak sekali asar di dalam pencegahan tentang uququl walidain atau durhaka kepada orang tua. Rawa al-Bukhari an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kabair al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminu al-ghamus. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Amr bahwa Abdullah bin Amr berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada beberapa dosa besar yang disebut dengan al-kabair. Apa dosa besar itu? Yang pertama al-isyraku billah. Dosa besar yang pertama itu menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Wa uququl walidain, yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Niki pun boten sah dibahas wong tua sing ndi. Wong tua niku enten tiga. Enten orang tua yang melahirkan, enten orang tua yang memberikan anak perempuannya, ada orang tua yang mengajari kita ilmu. Jadi wong tua niku ana telu, ana orang tua yang melahirkan kita, bapak ibu kita. Kemudian orang tua yang memberikan anaknya kepada kita, yaitu mertua. Yang ketiga adalah guru yang mengajari ilmu kita.
Wa qatlun nafsi, membunuh. Wal yaminu al-ghamus, sumpah palsu. Sumpah palsu yang digunakan untuk bersaksi niku termasuk dosa besar. Wa fi sahihain an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal kabair syatmur rajuli walidayhi. Qalu ya Rasulullah wa hal yashtumur rajula walidayhi? Qala na'am. Yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada banyak dosa besar, dan termasuk dosa besar itu seseorang misui bahasa Indonesia ini apa? Ayo, memaki, pokoknya misui. Termasuk dosa besar itu bila ada seseorang misui kedua orang tuanya. Para sahabat janggal, ya Rasulullah, bagaimana mungkin ada seorang anak misui kedua orang tuanya? Kanjeng Nabi jawab, ya ada. Yaitu ketika ada seseorang misui orang tua temannya, kemudian temannya itu membalas misui orang tuanya. Orang yang memisui orang tua teman orang lain, maka otomatis dia sama halnya misui bapak ibu dewi. Iku lho padha karo wadan-wadanan. Oh, bapakmu maling misalnya. Terus akhirnya sing ngono bales, bapakmu tambah rampok misalnya. Jadi ana wong misui wong tuane wong liya, maka dia membalas misui orang tuanya. Maka kalau bagaimana cara kita memuliakan kedua orang tua kita, diantaranya adalah dengan memuliakan orang tua orang lain. Maka ini tradisi ini kiai-kiai, ulama-ulama salaf niku memuliakan anak. Jadi misalnya kula dolan tengene Rincang, kanca mondok ngoten niku masya Allah bapak nek mulyakno kula niku ora karu-karuan. Soale alasane nek wayah anakku ning pondok, nek kurang apa-apa ora ngarah iso langsung aku, mesti sing nulungi koncone pertama kali. Makanya memuliakan teman di pesantren itu sama dengan memuliakan anaknya. Podo nek awake mulyakno orang tua, bapak ibu teman kita, maka sama halnya itu memuliakan bapak ibu kita sendiri. Wa rawa al-Baihaqi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asbaha muti'an lillahi fi walidayhi asbaha lahu babani maftuhani minal jannah wa in kana wahidan fa wahidan. Kanjeng Nabi dawuh, sapa wong isuk-isuk wis taat ning Allah, isuk-isuk wis qobliyah subuh, isuk-isuk wis jamaah salat subuh, kemudian dia memuliakan kedua orang tuanya, isuk wis nawani bapak ibuke kopi nopo teh, bapak ibu wis nyopo bapak ibuke dengan bahasa yang halus, dengan perilaku yang halus, isuk-isuk wis nyenengno Allah kanthi ngabekti ning gone wong tuwa loro ne, asbahalahu babani maftuhani minal jannah. Maka pagi itu dua pintu surga telah terbuka untuknya. Dua pintu surga telah terbuka untuknya. Dadi kula jenengan niku ning jero omah iku ana lawang swarga sing paling gampang dileboni, yaiku lawang swarga lewat dalan ngabekti ning gone wong tuane. Wa in kana wahidan fa wahidan. Dene wong tuane kantun setunggal, tinggal satu pintu surga yang terbuka dari jalan itu. Misal kaya masjid niki karek ibuke tok setruk isuk wis genjong, wis ngedusi, dibalekke neh, diparingi daharan, wis setiap hari satu pintu surga terbuka untuknya. Wa in kana wahidan fa wahidan. Makanya Imam Hasan Basri niku ulama yang masyhur, tingkat keilmuannya tinggi, ulama tasawuf, ulama akhirat. Tapi ketika ibunya meninggal, Hasan Basri itu menangis sampai konco-koncone itu, kamu itu ulama, sampean itu ulama, kenapa ditinggal mati gak ridho, ditinggal mati ibu gak ridho. Apa jawab Hasan Basri? Aku menangis bukan karena ketidakridhoanku ibuku meninggal, aku ikhlas, aku ridho. Lah kenapa engkau menangis?
Aku menangis karena satu pintu surga telah tertutup dariku. Padahal pintu surga dari berbakti kepada orang tua itu sangat mudah. Paling mudah mlebu swarga niku ngapiki wong tuwa. Bahagiakno wong tuwa. Wa man asbaha asiyan lillah fi walidayhi asbaha lahu babani maftuhani minan nar wa in kana wahidan fawahidan. Bila ada seseorang di pagi hari sudah bermaksiat kepada Allah dengan cara durhaka kepada orang tuanya, maka sungguh dua pintu neraka telah terbuka untuknya. Kalau orang tuanya satu, dia durhaka satu orang tua, maka satu pintu neraka terbuka untuknya. Ngoten niku nggih enten padha karo zaman saiki. Ana sahabat sing bantah. Lah niku nek tiyang sepah sae ya Rasulullah. Niku rak tiyang sepah sing apik, sing gemati. Qala rajulun wa in dzalamahu. Kalau kita punya kedua orang tua yang menzolimi kita, contoh orang tua yang menzolimi kita, cilik kita dilahirkan, barang dilahirno dibuat yang tempat sampah misalnya, ditemu wong soleh, di rumah awake apik, terus kita berusia 25 tahun, bisnis kita berkembang, sukses. Orang tua yang membuang kita menyelidiki di mana anakku, ketemu jebole anake sukses, bapak ibunya ini orang yang terlantar. Apakah wajib seorang anak berbakti kepada kedua orang tua yang menzoliminya? Ono sing diguwak ning tempat sampah, ono sing dikek ning di panti asuhan, ono sing pokoknya gak di rumah, ono sing dititipno budine, atau di rumah tapi semena-mena. Saya itu pernah diceritani santri dari Cirebon. Dia itu cerita, nama ayahnya itu nggak ingat. Kok nama bapaknya gak ingat? Yo saking akeh bapaknya. Jadi ibunya cerai, nikah lagi, cerai, nikah lagi, cerai, nikah lagi, sampai saudaranya itu berapa puluh itu dia nggak ingat. Saking seringnya cerai, nikah, cerai, nikah. Tapi ibunya ini punya kepribadian mentalnya itu nggak bener. Anaknya itu banyak, tapi dibawa ke Jakarta, disuruh ngemis, disuruh ngamen, disuruh itu. Lah akhirnya dia itu ditemukan oleh bapak kandungnya. Kemudian sama bapak kandungnya diantar ke pondok. Nak, mondok tak bandani, tak biayai. Cuma namanya bapak ya umat-umatan, biayai ya muk 2 wulan. Setelah itu anaknya dilepas, sudah dibiayai pondok pesantren. Dia cerita, saya dari mulai TK sampai kelas 4 SD sampai kelas 6 SD itu di lampu merah ngemis. Kalau nggak dapat banyak sama ibunya dicetot, dan saudaranya semua seperti. Lah aku mikir iki kok kaya film Indosiar, tapi yo kok jek ono ngoten. Lah akhirnya ketika dia bisa baca kitab, baca Qur'annya enak, maca kitabnya pinter, dia itu ingin berbakti dan mengambil ibunya dari jalan biar adik-adiknya itu mapan. Apakah ibu yang seperti itu wajib kita berbakti kepadanya? Itu sudah pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah. Wa in zalamahu, apa jawab Rasulullah? Qala wa in zalamahu wa in zalamahu wa in zalamahu. Diulangi 3 kali. Walaupun ayah ibumu zalim, walaupun ayah ibumu kejam, walaupun ayah ibumu memperlakukanmu semena-mena, wajib hukumnya berbakti kepada orang tua. Ketoknya rodok berat ya. Berat itu karena kita transaksional. Kue apik anggitmu iku anak difasilitasi wong tua kabeh. Anggitmu ngono. Ternyata Allah memberi jalan lain kepada kita, dilahirkan dari orang yang menzalimi kita. Ya wajib kita berbakti. Karena kita tidak bisa memilih dari rahim siapa kita dilahirkan. Ibu kita pelacur, kita wajib berbakti. Ibu kita bunyai, ya kita wajib berbakti. Tidak ada bedanya baktimu kepada ibumu seorang bunyai dan bedanya ibumu seorang pelacur.
Bagi anak wajib hukumnya untuk berbakti. Wa rawa al-Baihaqi an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana kalau ibu yang memutuskan? Tepat seminggu kemarin, hari Senin kemarin, ada orang datang dari jauh perbatasan Ponorogo Wonogiri ke pondok, menanyakan persis yang ditanyakan oleh sahabat ini. Pak Kiai, saya itu lahir di lingkungan prostitusi, pelacuran. Walaupun sekarang tinggal 1-2 rumah yang ada prostitusinya. Sehingga pangapunten, bapak ibu yang kami rawat sampai hari ini, 4 tahun ini, mengidap HIV. Bapak dan ibunya mengidap HIV. Loh, kalau bapak ibu jenengan HIV lan jenengan? Kalau kami aman Pak Kiai. Kami berdua suami istri aman. Lah kenapa? Karena itu ibu tiri saya. Yang kami rawat, yang merawat saya dari kecil itu ya ibu tiri itu, mantan pelacur, bapaknya mantan germo. Lah terus ya dia yang merawat saya. Lah ibumu yang asli, ibu saya yang asli itu adalah sudah lama katanya sih di Solo. Ketika saya kelas 3 SMA, saya cari, ketemu, saya ingin merangkul, saya ingin mencium tangannya, saya ingin tahu siapa ibu saya. Tapi ibunya mengatakan sudah, anggap darah ini sudah tidak sedarah lagi. Ibunya yang mengatakan, kamu punya keluarga sendiri, ibu punya keluarga sendiri, sudah kamu jangan ikut-ikutan urusan ibu. Gue kenang-kenangan. Oh gak tau ndelok TV gitu ibu jahil. Nggih, gak apa-apa. Tekon dine cerita mau. Ibunya mengatakan wis lah sampean niku wis duwe keluarga dhewe, wis duwe anak dhewe, wis duwe hubungan wong liya, wis lah ibu, biarlah ibu. Ibu tak menjalani kehidupan ibu, sampean menjalani kehidupan wis ora usah rene maneh. Kowe nek jawabannya sama karena dia aktif itu ikut pengajian kami juga. Kami ingin berbakti, Bu. Masa lalu ibu itu sudah masa lalu. Ibu membuang saya enggak apa-apa. Saya hanya ingin membantu apa yang ibu butuhkan. Apa kata ibunya? Kalau kamu merasa anak yang berbakti, jangan cari aku lagi dan jangan hubungi aku lagi. Bagaimana sikap kita sebagai seorang anak kalau punya ibu seperti itu? Punya saudara, punya silaturahim, kasih apa yang dia butuhkan. Ternyata ketika dia ingin bersilaturahim lagi, ibunya ini sudah cerai lagi. Memang ibunya ini hobi cerai. Jadi, oh, Masya Allah, anak apa golek sampai kangelan. Makanya tolonglah keluarga itu ya dijaga. Jangan sampai hobi cerai, nikah, cerai, nikah. Bingung no anak nek ape bakti nek goleki. Terus dia tidak putus asa. Selain kita memberi fasilitas apa, bantuan apa kepada ibu itu, Pak Kiai, apa yang harus saya lakukan? Doakan, tetap bersedekah atas untuknya, sama dengan orang yang sudah hilang atau meninggal dunia. Kita bersilaturahim dengan orang yang baik dengan ibumu. Itu salah satu cara agar kita tetap menjadi anak yang berbakti. Ternyata kisah-kisah seperti itu masih ada. Dan itu baru Senin kemarin. Kula niku syukur ya Allah, aku duwe yung, aku duwe mbok, duwe ibu kok apian, gemati, gelem ngrumat, cilik sampai gede. Ning Masjid Tabering kudu syukur kowe digedhekno. Umpama ibumu jahat kowe lahir dilebokno pawon. Ada kan yang seperti ini, anaknya lahir digledakno ning dalan. Tapi namanya orang, nek anakku kepingin takok aku iki, dititipkan sama orang. Masya Allah, ono cerita kaya Indosiar yo ono. Jadi Indosiar ku gak hoax, ono cerita kaya ngono. Ya Allah,
Wa rawa al-Baihaqi an Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu dzunubi yaghfirullahu minha ma syaa illa uquqal walidain fa innahu yu'ajjilu li sahibi fil hayati qabla al mamat. Imam Baihaqi meriwayatkan hadis dari Abi Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap dosa itu punya harapan untuk diampuni oleh Allah. Setiap dosa itu punya harapan untuk diampuni oleh Allah. Orang kafir bersyahadat diampuni kekafirannya. Yang mengkhawatirkan untuk diampuninya dosa yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Karena sesungguhnya durhaka kepada orang tua itu siksanya tidak menunggu mati. Orang yang durhaka kepada orang tua masih hidup sudah disiksa sama Allah. Kita bisa melihat banyak kisah di lingkungan kita, banyak kisah di desa kita, di kecamatan, di kabupaten kita, banyak orang yang hidupnya sempit itu karena uququl walidain. Kok jumlah durhaka dalam hal pangapunten, sikap durhaka dalam bentuk sikap omongan kasar, menghardik, khaliyah saja. Kemarin di pondok tak ceritakan, saya itu pernah durhaka sama mertua, bukan karena perilaku, tapi hanya karena apa namanya? Jadi kula karo bojo kula niku nggih cara nikah nek wong Ponorogo. Ternyata saya buka sejarah silsilah keluarga. Jadi silsilah keluarga itu dari Raja Singosari, bukan Singosari Majapahit nih. Dari Raja Mataram, ada salah satu raja dari kerajaan Mataram itu punya anak, diantaranya Syekh Jamaluddin yang dari nasab kita. Syekh Jamaluddin itu melahirkan Syekh Harun Basariyah dan lain sebagainya, Syekh Hasan Besari Ponorogo itu. Ternyata memang silsilah itu gambarnya payung. Jadi anak putuku, coro wasiate mbah-mbah buyut, anak putuku itu nek nikah kudu duwe senjata jenenge payung. Wong raja kok ora duwe payung. Perilaku seperti itu nek menurutku wong iso ngaji payung lho nggopo. Ternyata istihza di dalam hati, meremehkan di dalam hati tentang orang tua, tentang mertua. Dulu mbah wis tuku payung le, sampun, padahal sampun iki bodoni. Wis tuku payung le, mertua tanglet, sampun, padahal bodoni. Lah ya wong modern ngene cah, wong tuku payung hubungane opo jajalan payung karo rezeki ra ono hubungane. Ternyata ketika saya sudah betul-betul habis di titik nadir paling bawah, duit ora nyekel apa ora nyekel, karek duit 17.000, melaku ngalor ngidul karo bojo, nggawa duit 17.000, jebule yo ketemu bakul payung, Pak. Ketemu bakul payung tak tuku wae lah. Niat birrul walidain kok bodoni ya ngono ya ini. Tuku payung jam setengah 10 beli payung, jam 11 siang sudah ada keajaiban. Jam 11 siang wis ditelepon koncoku Cirebon. Aku kok ketap-ketip kok ngerti raimu terusi susah opo. Tak ceritani kasus-kasusku, tak ceritani. Sing jelas aku butuh penggawean gak duwe duit. Ya wis dodolen jilbabku, dodolen gamisku. Ternyata gak cocok, akhirnya ditransferlah uang 9 juta saat itu. 9 juta kula iling. Barang nek rodok perih niku kadang-kadang yo iling sampai tanggale iling, ulane iling, Pak. Diiling-iling tenan. Kula niku mulut sekitar tanggal 9 mulut sampai tanggal 19 mulut, 10 hari. Di tengah-tengah itu antara tanggal 13 14 mulut diparingi modal 9 juta. Mulut bakdo mulut, Jumatil awal, Jumatil akhir, Rejab, Ruah. Poso 6 bulan persis. Uang 9 juta ini sudah tak kembalikan, sudah bisa beli mobil dan masih punya aset ketika itu inventory dagangan 15 juta. Oh ternyata payung, Mas. Ojo delok payunge tapi ki perintahe wong tuwa. Paham ya maksudnya nggih?
anggap perintah ibumu itu adalah perintah Tuhanmu. Apakah dosa membeli payung? Tidak, wong barang mubah. Tapi ternyata aku gak nuruti perkara istiza. Saya menganggap keilmuan mertua itu di bawah saya. Perintah wong tua tak abaikan. Aku roh ngene atau nganten anyar langsung tuku payung aku ngono. Ya ora iso kaya ngono ben awake belajar. Ada satu dosa yang dosa niki harapan untuk diampuninya sulit. Apa? Dosa durhaka kepada orang tua. Karena durhaka kepada orang tua itu siksanya tidak menunggu mati, di dunia wis disiksa. Makanya pertama ketika orang terlilit hutang, pertanyaannya bagaimana hubunganmu dengan orang tua, bagaimana hubunganmu dengan mertua. Karena dua hal ini yang kadang-kadang mengganjal. Pun bismillahirrahmanirrahim. Tapi kabeh wong pengin birrul walidain. Nek cek Joko perawan dek wis to Pak, Bu tak bahagiakno, tak bahagiakno. Tapi nek wis kadung rumah tangga, wis duwe anak-anak ngene iki, dicoba karo Allah, seneng anak bojo luwih gedhe tinimbang seneng neng wong tuwa. Nuruti anak bojo luwih gedhe tinimbang nuruti neng wong tuwa. Anakmu njaluk sate, Bu, sate Bu, nangis. Yo nak sabar terus dulu golekno sate. Bapak kok kecut kabeh nak, cangkeme kecut kabeh nak, kok kepingin sate nak. Halah darah tinggi lho, darah tinggi kok. Nggih, modele ngono cobane. Makanya sebisa mungkin monggo kula jenengan sedaya bakti dhateng tiyang sepah. Nek jere wong tuwa to biyen. Nek sampeyan kepingin gawe loang, longan, aja mikir longane, tapi gawe bayange. Kok nek bayange dadi, longane dadi. Kowe nek kepingin uripmu kepenak, aja mikir uripmu dhisik. Bahagiakno wong tuamu. Kok nek wong tuamu mbok makmurno, mbok bahagiakno uripmu kecukupan, dimakmurno karo Allah. Allahumma amin. Insyaallah. Warwa Ibnu Majah. Qala ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iki tak waca kabeh hadise supaya sampean kok gak sah takok. Ketoke pertanyaan sampean wis terjawab kabeh ning hadis-hadise Kanjeng Nabi. Inna abi ihtaja mali. Qala anta wa maluka li abika. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna auladakum min atyabi kasbikum fakulu min amfalihim. Ana sahabat matur Kanjeng Nabi, kula niku mblenger Kanjeng Nabi. Napa? Bapak niku nek ngerteko-teko njaluk dhuwit, bapak niku teko-teko njaluk dhuwit, bondo kula dientekke bapak. Mosok teko njaluk dhuwit, teko njaluk dhuwit. Tolong hadis iki aja rungokno ning ngene wong tuwa sing fasik ya. Iki ya bahaya terai. Iki kudu sing rungokno anak, aja bapak iki. Enten anak cerita Kanjeng Nabi nek bapake iku ngentekno duweke. Nek ngerteko njaluk dhuwit, akhire madul Kanjeng Nabi pripun ngono. Anggite kepingin oleh legalitas menghentikan bapaknya. Tapi apa jawab Rasulullah? Anta wa maluka li abika. Kowe karo bondomu iku nggone bapakmu. Nyawamu, bondomu iku nggone bapakmu. Sampai dawuh Kanjeng Nabi, inna auladakum min atyabi kasbikum. Anakmu itu dari jerih payahmu. Kowe isih ngene iku gara-gara bapak ibumu. Maka makanlah dari harta mereka. Dadi bapak njaluk mangan wong tuwa niku mboten enten dosa. Soale kita bisa seperti ini niku sebab jerih payahe bapak ibu. Sapa sing merasa aku ora butuh ibu, aku ora butuh bapak. Seorang yang lahir tek presiden, tek kiai, tek ustaz, tek wong sugih, pengusaha konglomerat, semua pasti terlahir dari seorang ibu. Sing lahir saka watu ke sapa? Gajah Mada atau sapa kae? Kok sunggokong. Ya wis melu sunggokong ngono. Nggih. Semua anak pasti terlahir dari rahim seorang ibu. Dan pangapunten kita bisa seperti ini juga karena jerih payah bapak. Makanya berbaktilah kepada bapak ibumu. Kula niku kiai.
Tapi kulo sering nyebut, nggak pernah malu menyebut profesi ibu saya. Ibu saya dukun bayi, nggak pernah malu. Kalau ada teman-teman yang hari ini ditipu banyak orang, bapak kulo pun nanti ditipu. Kulo menyaksikan bapak niku omahe diloroti gendenge karo wong, pernah perkara dianggap belum bayar utang, padahal utang wis dibayar lewat anak, karo anake dinggo nakal ora dibayarno wong tuane. Diloroti, apa kata bapak? Sabar. Wong apik ngalah pungkasane apik. Iku cara bahasa Al-Qur'an, wal aqibatu lil muttaqin. Berkesudahan baik bagi orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wis ana sahabat duwite dijulak jaluki bapake. Madul karo Kanjeng Nabi, dijawab karo Kanjeng Nabi, engkau dan hartamu milik bapakmu. Kamu semua ini hadir karena jerih payah orang tuamu, maka makanlah apa yang ada pada anak.